Prabowo kesal rakyat selalu berpikir negatif ke pemerintah. Semua dianggap pencitraan. Sumpah Pak, sumpah saya nggak anggap semua pencitraan. Tapi yang kemarin itu, yang panggul beras dan yang pakai rompi kadal, itu sangat aneh dan sangat janggal. Jadi, rakyat berpikir negatif itu tandanya kepercayaan masyarakat jelek kepada pemerintah. Dengan itu, pemerintah harus lebih kerja keras. Jangan marah-marah di podium. Kalau marah-marah di podium, rakyat malah berpikir, wah ini pencitraan juga ini. Bapak Presiden kita ini emang aneh banget guys ya. Karena dia setiap pidato dia pasti bilang saya akan mati demi rakyat. Tapi di saat menteri-menterinya salah, bukannya dipecat, bukannya ditegur, bukannya disuruh minta maaf, tapi membela. Bahkan menteri-menterinya banyak banget yang menyalahkan rakyat. Tapi tetap aja Bapak Presiden kita ini nggak membela rakyat, walaupun dia bilang mati demi rakyat, tetap aja menterinya yang dibela. Aneh banget bukan? Makanya netizen ini geram banget guys ya. Makanya setiap Bapak Prabowo ini berpidato pasti selalu membela bawahannya, bukan membela rakyatnya. Makanya netizen pun tidak tinggal diam kan, langsung dikritik habis-habisan. Jadi nggak usah belum lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Apalah dosa bangsa Indonesia ini ya, sampai punya presiden seperti Prabowo Subianto. Apa dosa bangsa ini ya, sampai punya presiden seperti Prabowo Subianto. Luar biasa. Stres rakyat ini melihat Bapak Presiden. Stres kami melihat menteri-menteri Bapak, melihat pejabat-pejabat negara tingkah-tingkahnya. Asal ngomong, salah klarifikasi, tapi tidak minta maaf. Klarifikasinya membenarkan diri, tidak minta maaf. Ini Bapak Prabowo Subianto 3 hari yang lewat mengatakan, saya siap mati untuk rakyat. Saya dipilih rakyat. Tapi sekarang malah membela menterinya. Apa dosa bangsa ini sampai punya presiden seperti Bapak Prabowo Subianto? Seburuk-buruknya Jokowi, kita nggak stres melihat tingkah-tingkah mereka. Bahkan kita tertipu oleh tingkahnya. Coba kalian bayangkan, seburuk-buruknya Jokowi menghancurkan Indonesia ini, kita tidak dibuat stres. Bahkan kita terperdaya melihat manisnya Bapak Jokowi. Ini Bapak Prabowo baru 1 tahun lebih, udah mau gila rakyat ini dibuatnya. Berbeda omongan dengan tindakan. Apalagi saat kampanye, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada kesengsaraan, tidak ada lagi penindasan. Faktanya sampai detik ini aparat masih terus melakukan tindakan intimidasi, bahkan kekerasan kepada rakyat, apalagi rakyat yang bersengketa dengan pengusaha. Luar biasa. Wah, hancur negara ini. Hancur negara ini. Ketika Bapak Prabowo kampanye, berapi-api, tidak ada tempat bagi koruptor. Begitu saya dilantik akan saya kejar. Ternyata yang Bapak lakukan apa? Membuat program untuk bagi-bagi jabatan kepada teman-teman Bapak yang nganggur. Bahkan Bapak memilih menteri-menteri bukan orang-orang yang kompeten, bukan orang-orang yang berpengalaman, tapi orang-orang yang dekat dengan Bapak, satu panggung dengan Bapak saat kampanye. Katanya Bapak cinta Indonesia ini, tapi tindakan Bapak apa? Menghancurkan Indonesia ini. Bapak memilih siapa? Orang-orang yang dekat dengan Bapak, orang-orang yang menjilat kepada Bapak. Kalau Bapak ingin Indonesia ini baik, maka pilih yang terbaik. Kalau mobil kita ingin terawat, terjaga, pasti kita memilih montir yang baik. Tapi Bapak sampai hati memilih posisi-posisi strategis di negara ini, orang-orang yang tidak kompeten, demi menyenangkan, demi membalas hutang politik Bapak Prabowo Subianto. Bapak yang punya hutang politik, tapi rakyat yang sengsara yang harus menanggung derita. Kalau Bapak punya hutang politik kepada orang-orang di sekitar Bapak, jangan korbankan rakyatmu melihat kegilaan-kegilaan menteri-menterimu. Baru kali ini ada menteri yang nyinyirin rakyat. Baru kali ini ada presiden yang nyinyirin rakyat. Termasuk Luhut Binsar Panjaitan.
Baru kali ini ada ya seorang pejabat negara nyinyirin rakyat seperti Lut bin Sarpanjaitan. Kau yang gelap, kalau mau bersih-bersih amat di surga aja. Hancur negara ini kalian buat. Jokowi membuat hancur, Bapak Prabowo menyempurnakan kehancuran itu. Proyek-proyek kalian, MBG apalah, sawit lah. Kalau Bapak Prabowo berhutang politik selama 20 tahun ini, selama Bapak kalah, jangan rakyat tumbalkan. Kalau nggak dibohongin, kenapa dikit-dikit reshuffle? Lihat aja, ntar lagi juga reshuffle. Artinya menterinya bohong dong, atau tidak puas, atau justru ngomongnya sembarangan dan bikin sakit hati rakyat. Katanya mau bela rakyat, mau mati demi rakyat. Kok sekarang mau mati demi menteri? Lagian kan semua ini kok semua curhat ya. Saya baru tahu ya, mental militer di Atlantis ini selalu cari kesalahan orang. Ada orang mengatakan selalu cari kesalahan saya. Ada orang mengatakan bahwa saya ini ditipu sama menteri. Ada orang mengatakan bahwa negara ini miskin. Ternyata kaya, semua kaya. Saking kayanya banyak pengemis di lampu merah setiap hari ya, di mana-mana. Banyak orang tinggal di ganggang ya, banyak orang-orang, kalau kaya kenapa harus kasih makan beracun gratis, makan belatung gratis? Gue bingung gitu. Jadi menurut saya, ini kenapa sih gerombolan ini selalu cari kesalahan dari ibu negara? Ibu negara juga selalu cari kesalahan. Jenderal-jenderal semua cari kesalahan. Terus siapa kalau mental militer itu adalah panggil orangnya. Orang yang mengatakan bahwa saya itu dibohongi sama menteri saya panggil orangnya. Ayo kita diskusi head to head, orang rakyat juga bisa nonton. Panggil, sebut nama, saya nggak suka loh. Kalau ini kan mental mak-mak gitu. Kalau mental mak-mak, tahu nggak say? Ada orang ngatain gue tuh baju saya nggak cocok loh, nggak cocok meong. Ternyata dress code-nya itu pink, aku datang pakai hitam. Aku ngomongin loh say, padahal nggak dikasih tahu. Ini kan mental emak-emak gitu. Emak-emak itu baper, cari kesalahan orang, sensitif. Itu sangat tidak baik ya. Saya baru tahu ya bahwa sikap militer di Atlantis seperti ini. Mental militer itu dari muda sampai tua harusnya nggak berubah. Itu pandangan saya ketemu banyak militer jenderal-jenderal di Eropa, di Itali, sampai tua mereka jernih banget gitu, karena sikap itu terbentuk. Ya saya punya mental militer dong kalau gitu. Sikap saya mental baja. Kalau ada orang yang ngatain saya, gue hadapin. Buktinya satu persatu. Buzzer itu, influencer itu tumbang satu-satu ya. Dan gue berani ngomong karena ya gue ya gak punya mental cemen, mental emak-emak. Ini pandangan saya ya. Jadi berhentilah cari kesalahan orang. Kalau memang ada orang ngatain bahwa saya begini, panggil, rakyat pengen nonton. Masalahnya yang ngomongin seperti ini rakyat. Kebanyakan rakyat ngomong, gila kami dibohongin. Ada orang yang mengatakan tuh rakyat, hampir seluruh rakyat ngomong seperti ini. Jadi kita bela menteri, pejabat, dan kita melawan rakyat. Sangat tidak cerdas menurut saya. Oke guys. Saat mega proyek Jokowi membuat BUMN tekor hampir 120 triliun, Prabowo pasang badan. Saya bertanggung jawab. Ini negara besar katanya. Bahkan mega proyek bus ini yang diduga bermarkup mendadak senyap seolah ditelan bumi. Triliunan hilang, akal sehat pun ikut dikubur bersama dengan karpet kekuasaan. Tapi giliran pilkada langsung yang cuman 37 triliun ini, negara mendadak sok miskin. Dalihnya efisiensi. Ujungnya hak pilih rakyat dicabut dan diserahkan ke DPRD, lembaga yang justru syarat skandal korupsi. Jadi sudah sangat jelas, menurut Prabowo, triliunan buat proyek bermasalah itu wajar. Tapi puluhan triliun buat demokrasi katanya pemborosan. Ini bukan efisiensi, ini standar ganda dan ketakutan elit pada rakyatnya. Goblok. Pak Prabowo, aduh bilang Pak Prabowo harus bilang Pak dong.
Takutnya nanti kan ada undang-undang baru, nanti dibilang penghinaan kalau tidak memanggil Pak. Tapi gue mau manggil Pak itu ingin muntah sebetulnya. Ya kan? Karena dia ya, saya tidak memilih, termasuk dia ya bukan presiden saya. Menurut pendapat saya nih, asumsi saya tidak memilih seorang Prabowo, ya bukan presiden saya. Memang saya bayar Prabowo. Ya kan? Bayar Prabowo karena dengan pajak-pajak saya membayar para pejabat. Dan dia berpidato gini lucunya. Katanya menurut survei, lembaga survei 200 survei ya kan ya, bahwa rakyat Indonesia itu akan bahagia. Coba cek pidatonya nih. Ya, setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling Pertanyaannya, rakyat yang mana? Ya kan? Pertanyaannya, rakyat yang mana yang bahagia? Apa para ternak Mulyono, ternaknya Wowo, apa para pejabat yang disurvei? Tapi kalau masyarakat yang disurvei, masyarakat yang asli, rakyat yang asli, sengsara boroi. Sengsara banget. Hah? Tapi kalau ternaknya mereka yang disurvei, ya wajar lah ngomong bahagia. Tapi kalau masyarakat yang real masyarakat, sengsara hidup, kebutuhan pokok naik, semuanya naik, bencana di mana-mana, nyari pekerjaan susah, pengangguran di mana-mana, bahagia dari mana? Hutang di mana-mana, salwaras.